Teknik biomedis merupakan bidang keilmuan multidisiplin yang menghubungkan kemampuan seorang engineer untuk menyelesaikan masalah di bidang biologi dan medis untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia terutama dalam bidang kesehatan. Profil lulusan teknik biomedis secara umum dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah akademisi atau peneliti yang dengan keilmuannya dapat mengembangkan alat maupun teknologi kesehatan. Yang kedua adalah clinical engineering, di mana tugasnya adalah membuat suatu kemudahan dalam pelayanan di fasilitas kesehatan. Yang ketiga adalah teknopreneur, di mana lulusan biomedis dapat membuat suatu wirausaha di bidang industri kedokteran ataupun di medis gitu ya, sehingga dapat digunakan oleh masyarakat secara luas. Teknik biomedis di Institut Teknologi Telkom Purwokerto berada di bawah naungan Fakultas Teknik Telekomunikasi dan Elektro, sehingga memiliki kekhasan elektronika instrumentasi dan juga pemrosesan sinyal. Tapi tidak hanya terbatas itu, tentu saja teknik biomedis memiliki khasanah keilmuan yang luas, di mana kita juga bisa belajar seperti biomaterial, biomekanika, fisika medis, dan juga banyak hal termasuk tissue engineering, di mana ini akan membuat wawasan kita, wawasan mahasiswa teknik biomedis itu secara luas namun tetap memiliki ilmu pengetahuan yang khusus ya, skill yang khusus, yaitu tadi di bidang elektronika dan instrumentasi dan juga di pemrosesan. Ya, siapa yang cocok untuk kuliah di teknik biomedis ya? Menurut saya pribadi, jika Anda gitu ya, jika ada seorang mahasiswa itu dia tertarik dengan bidang engineering, ya, dia ingin mengembangkan sebuah teknologi, ya, dia memiliki keinginan untuk membuat sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak gitu ya, namun dia juga memiliki ketertarikan dalam bidang biologi dan medis, maka ini menjadi program studi yang sangat cocok ya, bagaimana dia bisa belajar ya mengenai pengetahuan tentang medis, tentang biologi, tentang tubuh manusia, namun satu sisi dia juga bisa mengembangkan teknologi sehingga dapat dimanfaatkan dalam menyelesaikan masalah dalam bidang-bidang yang dipelajari tadi, yaitu di bidang biologi dan medis. Ya, secara umum mata kuliah di teknik biomedis dapat dibagi menjadi 5 ya. Yang pertama itu ada namanya sains teknika, jadi karena kita merupakan bagian dari rumpun teknik ya, yang lulus kita menjadi sarjana teknik atau ST, maka kita juga belajar matematika, kita juga belajar fisika gitu ya, kita juga belajar algoritma pemrograman, reka-listrik dan sebagainya. Yang kedua ada sains medika, karena itu merupakan objek kajian dari biomedis. Kita akan belajar tentang biologi medis, tentang belajar anatomi fisiologi, penyakit manusia, dan biologi molekuler. Kemudian ketiga adalah ilmu kekhasan dari teknik biomedis sendiri, atau kita menyebutnya rekayasa biomedika. Kita misalnya punya fisika biomedis, instrumentasi biomedis, pengolahan sinyal, biomaterial, biomekanika, dan lain sebagainya merupakan kekhasan ilmu dari teknik biomedis. Sedangkan yang keempat, kita punya umum dan penunjang yang merupakan mata kuliah seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan masuk kita juga punya bahasa Inggris untuk bisnis, dan juga ada metodologi penelitian, dan juga kita karena mengembangkan unsur small and medium enterprise, kita ada ekonomi teknik dan juga kewirausahaannya gitu ya. Namun yang terakhir kita juga memiliki pilihan ya. Dan di sini nanti mahasiswa dapat memilih sesuai dengan apa yang ingin dikembangkannya, bisa di bidang instrumentasi, bisa di bidang elektronika, bisa di bidang material, atau di bidang fisika medis sesuai dengan apa yang memang dia ingin kembangkan. Ya, teknik biomedis merupakan teknik yang menurut saya itu berasal dari proses kemajuan manusia atau peradaban manusia. Kita tahu bahwa manusia itu sebenarnya dia paradoks ya, dia itu lemah ya, namun dia sebenarnya punya potensi untuk bagaimana dia mentekel kelemahannya itu ya, atau mensiasati kelemahannya itu. Kita ambil contoh yang sederhana, misalnya ada manusia tidak bisa terbang, dia bisa membuat pesawat terbang. Ada manusia yang tidak bisa berenang, dia membuat sebuah kapal gitu ya. Maka dalam hal ini kita bisa melihat bahwa kesehatan manusia itu ternyata manusia sangat rapuh ya. Kita kena virus saja kita langsung kebingungan ya seluruh dunia gitu. Nah, teknik biomedis ini hadir sebenarnya untuk menjawab permasalahan di bidang medis secara engineering ya, secara teknologi. Jadi kalau kita memiliki sebuah permasalahan di bidang medis, entah itu di deteksi, ya, entah itu di rehabilitasi, entah itu di terapi dan sebagainya, teknik biomedis ini merupakan sebuah jawaban dari
keinginan manusia untuk menyelesaikan masalah di dalam dirinya sendiri, dalam hal ini adalah kesehatan. Maka sejatinya lahirnya teknik biomedis merupakan sebuah keniscayaan, ya, keniscayaan dari peradaban zaman yang makin lama makin berkembang. Ya. Kita tahu dulu mungkin untuk mendeteksi sebuah penyakit itu harus dipakai jarum, misalnya kita sekarang sudah bisa menggunakan deteksi invasif gitu ya. Mungkin sekarang untuk operasi kita masih harus berada dalam suatu ruang operasi, mungkin di masa depan kita sudah menggunakan telemedicine. Artinya memang teknik biomedis ini merupakan sebuah ilmu yang merupakan jawaban dari peradaban manusia itu sendiri. Sehingga di masa yang akan datang teknik biomedis ini akan menjadi sesuatu yang akan sangat berkembang dan sangat menarik, terutama di Indonesia. Jadi tidak salah ketika Mas dan Mbak yang dari SMA memasuki atau memilih program studi teknik biomedis, dan di ITTP kita berkomitmen, gitu ya, kita berkomitmen memberikan yang terbaik dari segi pelayanan, ya, termasuk di pengajaran, terus kemudian di penelitian untuk mengembangkan teknologi sistem di bidang kesehatan atau healthcare.